Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Ya, kembali lagi pada channel saya DNA.12 Education. Pada kali ini kita akan masuk kembali pada program spektakuler super intensif SBMPTN dan SIMAK. Ya, kelas intensif ini dilakukan setiap hari ya pada mata pelajaran SBMPTN dan SIMAK yang diujikan. Oke. Ya, tanpa malu-malu, hari ini kita akan membahas topik pada matematika dasar. Oke, buat siswa-siswi SMA SMK di Indonesia yang belum bergabung pada channel ini, silahkan bergabung pada channel ini melalui WhatsApp 082 12 56 12 569 ya, pendaftarannya gratis ya. Oke, tanpa malu-malu kita langsung saja membahas beberapa soal matematika dasar. Yuk kita lihat soal yang pertama. Ya, soal yang pertama ini dia. Oke, kita lihat soal yang pertama. Yuk, soal yang pertama kita lihat yuk. Ya, jika N memenuhi, ya ini 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 dan seterusnya ya. Dan pada ujungnya adalah 25 pangkat 0,25. Jadi dengan N faktor ya sama dengan 125. Maka N-3 dikali N plus 2 adalah berapa? Oke, para siswa-siswa SMA SMK se-Indonesia, saya mau kasih tahu ini soal sangat mudah. Ya, konsepnya apa ya? Yes, konsepnya adalah bilangan berpangkat. Oke, ingat ya, kita akan masuk dalam penyelesaian soal ini. Konsep dasarnya adalah bilangan berpangkat. Masih ingat tentang bilangan berpangkat? Nah, perhatikan di sini dia punya basis 25 ya. Di sini basisnya 25 nih. Nih. Lihat di sini ya. Ya betul ya. 25 ini berarti 5 pangkat 2. Sedangkan 125 berarti 5 pangkat 3. Berarti sama-sama mempunyai basis 5. Sangat mudah. Oke, kita lanjutkan. Yuk, konsep dasarnya adalah bilangan berpangkat. Kita perhatikan di sini ya. Ya. Di sini kita bisa lihat 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 dikali seterusnya. Ya, dengan N faktor sama dengan 125. Oke, jelas ya? Ini soalnya sangat mudah ini. Oke, lanjut. Kita bisa lihat, ingat 25 ini kita ganti menjadi 5 pangkat 2 ya. Perhatikan ini 25 ganti jadi 5 pangkat 2. Main basis ya, 5 pangkat 2. Kemudian 0,125, yang ini 0,125 kita ubah jadi 1/4. Oke, gampang ya. Sangat mudah. Oke. Sudah sampai sini ya. Oke. Oke, dan seterusnya kita akan dapatkan dengan mengubah ke bentuk basis atau bilangan berpangkat. Tentunya basis adalah bilangan prima ya, jangan lupa. 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 1/4 dikali 5 pangkat 2 pangkat 1/4 dikali 5 pangkat 2 pangkat 1/4 dan seterusnya dikali 5 pangkat 2 pangkat 1/4 dengan N faktor sama dengan 5 pangkat 3. Sangat mudah ya, jelas. Ini gampang sekali. Kita lanjutkan sehingga ini menjadi apa ya? Oke. Ya ini dia. Menjadi 5 pangkat setengah. Jelas ya di sini ya. 5 pangkat setengah dikali 5 pangkat setengah dikali 5 pangkat setengah dan seterusnya dengan N faktor sama dengan 5 pangkat 3. Ya ini. 5 pangkat setengah itu berasal dari sini. Nih, 2 kali 1/4 artinya kan setengah. Betul ya? Dengan pola yang sama dengan N faktor. Oke.
Ya, jelas ya? Nah, dan seterusnya, kita bisa sederhanakan semua ini menjadi ini. Ya. Bentuk sederhananya jadi seperti ini. 5 pangkat, setengah ditambah setengah ditambah setengah, dan seterusnya dengan n faktor sama dengan 5 pangkat 3. Masih ingat ya konsepnya? Konsepnya sangat mudah. A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Ya, ini konsepnya ya. Sangat mudah. Oke, saya ulangi. A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Jelas ya? Begini? Oke, lanjut. Sehingga kita akan dapatkan, kita sederhanakan lagi menjadi 5 pangkat setengah N sama dengan 5 pangkat 3. Ya. Jadi, setengah ditambah setengah ditambah setengah, yang ini nih, ya, dengan N faktor itu sama saja dengan setengah N. Jelas ya, sampai di sini ya. Nah, sehingga kita bisa mengambil ya pangkatnya menjadi setengah pangkat N sama dengan 3. Apa ya? Ini kita coret saja. Coret. Ini coret ya. Jadinya setengah pangkat N sama dengan 3. Nah, artinya gimana? Ya, ya jelas ini kan aljabar jadinya ya. Perhatikan. Sehingga kita akan dapatkan di sini dengan setengah N pangkat 3, artinya N sama dengan 6. Ya, N sama dengan 6. Nah, tuh kita dapatin tuh. N-nya sama dengan 6. Jelas ya? Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu kan ini. N-3 dikali N plus 2. Betul? Ya, kita kan tinggal masukin aja, jadi ganti N-nya dengan 6. Berarti 6 dikurang 3, tutup. 6 ditambah 2. Oke, ya. Sehingga ini 3 dikali 8. Jawabannya adalah 24. Oke, sangat mudah ya. Jawabannya adalah A. Ya, sangat mudah soal ini ya. Bagaimana? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Ya, buat adik-adik semua yang belum bergabung pada channel ini, silakan bergabung melalui WhatsApp 082 12 56 12 569 bersama DNA.1to-Education. Oke, sangat mudah ya. Oke, tanpa malu-malu kita lihat soal berikutnya. Ini dia soal berikutnya. Soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Ya, kita lihat soal nomor 2. Ini dia soal nomor 2. Jika fx sama dengan x kuadrat ditambah ax mempunyai grafik berikut. Oke. Sangat mudah ini. Oke, maka grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat min ax tambah 5 mempunyai grafik berikut. Ya, yang mana pilihan gandanya? Apakah yang ini? Apakah yang itu? Apakah yang ini? Apakah yang itu? Atau apakah yang ini? Mantap. Oke, bagaimana cara menganalisis grafik fungsi kuadrat? Masih ingat? Oke. Perhatikan konsep dasarnya dalam analisis grafik fungsi itu. Dimulai dari yang pertama, uji definit. Oke, uji definit. Masih ingat uji definit untuk grafik? Mudah-mudahan masih ingat ya. Uji definit ada 3. Yang pertama adalah D kurang dari 0. Yang kedua D sama dengan 0. Yang ketiga D lebih besar dari 0. Masih ingat ya? Nah, cara mengujinya seperti ini. Perhatikan. Kalau D kurang dari 0 berarti grafik di atas sumbu X. Artinya grafik tidak memotong sumbu, ya, ya. Tapi ini dengan syarat apa? A-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, ini dulu kita kalau begitu kita sini dulu. Misalkan kita punya grafik seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu biar jelas. Oke. Kalau kita mempunyai grafik seperti ini ya, lalu grafiknya terbuka ke atas. Oke. Berarti kita bisa katakan A lebih besar dari 0.
Oke, kita lihat pada soal di sini adalah A sama dengan 1. Berarti lebih besar dari 0. Oke, berarti dia terbuka ke atas. Oke, kita lihat pilihan A, B, C, D, E benar semua. Oke, lalu kita masuk uji D. Perhatikan, kalau D kurang dari 0, berarti grafiknya di atas sumbu X. Oke, kemudian kalau D sama dengan 0, berarti dia grafiknya menyinggung sumbu X. Jadi seperti ini grafiknya. Nah, ini namanya D sama dengan 0. Kalau yang tadi D lebih kecil dari 0. Oke. Nah, yang ketiga adalah D lebih besar dari 0. Nah, kayak gini tuh. Ah, mau motong 2 titik. Nah, ini namanya D lebih besar dari 0. Jadi jangan lupa ya. Nah, yang paling gampang nih kalau cara saya paling gampang adalah saya misalin aja nih GX-nya, saya misalin nih. GX saya misalin adalah X kuadrat ya minus 3X ditambah 5. Oh. Oke, saya misalin aja. Coba kita cek D. D adalah B kuadrat min 4AC. Oke. B-nya adalah ini min 3 ya. A-nya adalah ini 1 dan C-nya adalah 5. Kita masukin berarti minus 3 kuadrat, oke. Min 4 dikali 1 dikali 5. Oke, nah ini dapatnya berapa? Dapatnya ini adalah 9 dikurang 16. Berarti dapatnya adalah minus 7. Min 7 itu kurang dari 0, oke? Kurang dari 0, oke? Nah, karena D-nya lebih kecil dari 0, artinya harus di atas sumbu X. Jelas sampai sini? Berarti ini salah, ini juga salah. Kemungkinan antara A dan E. Betul ya? Kemungkinan antara A dan E. Jelas sampai sini? Oke, nah kita sekarang punya pilihan antara A dan E. Nah, kita lanjutkan. Uji yang kedua adalah ya uji posisi titik puncak. Ya, saya hapus dulu. Uji posisi titik puncak. Kita perhatikan sini. Ya, untuk uji posisi titik puncak itu sangat mudah. Oke, jadi seperti ini cara ujinya. Jika B positif, berarti puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Ya, saya ulangi. Ini saya hapus dulu biar mantap. Jika B positif, ya berarti puncak di sebelah kanan sumbu Y. Sedangkan jika B-nya negatif, berarti puncak ada di sebelah kiri sumbu Y. Oke, nah kita lihat di sini, tadi kan B-nya kan kita misalkan tadi apa? Kita misalkan tadi adalah GX, ya GX sama dengan tadi X kuadrat minus 3X ditambah 5. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini B-nya adalah negatif 3. Oke. Oke, B sama dengan negatif 3. Berarti apa kesimpulannya? Berarti puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat A. Yang A puncaknya ini di mana? Di sebelah kanan sumbu Y. Oke. Sedangkan yang E puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Jadi jelas. Jawabnya adalah E. Ya, sangat mudah. Bagaimana? Gampang ya? Untuk mencari bagaimana menganalisis grafik fungsi. Oke, saya ulang lagi di sini biar jelas ya. Oke. Tadi gimana ini kalau D kurang dari 0? Ya, ini. Kalau D sama dengan 0, berarti dia menyinggung. Kalau D lebih besar dari 0, berarti dia memotong di 2 titik. Oke, sangat mudah. Sangat mudah ya cara menganalisis grafik fungsi kuadrat. Oke. Ya. Ya, buat kalian yang belum bergabung pada dna.one2education, silakan WhatsApp saja ya, gratis pendaftarannya melalui nomor 082 1256 12569. Oke, siap. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Ya, ternyata soal SBMPTN itu sangat mudah. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ya, soal nomor 3. Ini dia, ada di semua. Soal nomor 3. Jika min 6 A, B, C, D, E, F, G, 18 merupakan barisan aritmatika, maka A tambah D tambah G sama dengan berapa? Saya ulangi. Jika min 6 A, B, C, D, E, F, G, 18 merupakan barisan aritmatika, maka A tambah D tambah G sama dengan berapa? Oke, ini dia pilihan gandanya. Masih ingat tentang barisan aritmatika? Yes, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan perbedaan konstan atau beda antar tiap sukunya sama. Itu namanya barisan aritmatika ya. Jadi bedanya apa? Konstan ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Nah, ini soalnya sangat mudah sebenarnya. Oke, ini cuma tentang konsep barisan dan deret ya. Pada kali ini membahas barisan aritmatika. Oke, kita lihat dulu konsep dasarnya tentang barisan aritmatika. Nah, kita lihat dulu, min 6 ini sebagai U1, betul? U1 atau sebagai A, sama aja ya. Berarti min 6. Ya, sedangkan 18 adalah U9 sama dengan 18. Tahu ya dari mana U18? Suku ke-18 maksudnya. Suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Jelas ya? Suku ke-9 adalah 18. Lah, sampai sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya, karena kita sudah tahu. Berarti kita masuk konsep barisan aritmatika. Ingat, rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N min 1 kali beda. Setuju ya? Nah, di sini ada U9 ya. Kalau begitu U9A ditambah 9 min 1 kali B. Atau U9 sama dengan A tambah 8B. Ya, akhirnya tinggal masukin aja. U9-nya 18. Ya kan? Jelas ya? Di sini U9-nya 18. Kamu ganti aja di sini. Tuh. Oke, jelas ya? Kemudian A-nya adalah min 6. Yang ini ya. A-nya min 6. Oke. Ditambah 9 min 1 kali B. Sehingga kita dapat, nah itu 18 sama dengan min 6 tambah 8B. Sehingga kita dapat B-nya sama dengan 3. Jelas ya? Ya, sudah aja jelas. Bedanya adalah 3. Nah, sekarang kita mempunyai barisan. Ini min 6, A, B, C, D, E, F, G, 18. Ya, dengan bedanya 3. Oke, perhatikan bedanya 3. Berarti untuk suku berikutnya selalu ditambah 3. Ya, ditambah 3, gitu kan. Ini ditambah 3, ya enggak? Selalu ditambah 3. Ya, setiap suku ditambah 3. Setiap suku ditambah 3, ya. Setiap suku tambah 3. Setiap suku tambah 3. Jelas ya? Sehingga kita akan mempunyai barisan yang baru, yaitu seperti berikut. Jelas ya? Ya. Min 6 tambah 3, min 3. Min 3 tambah 3, 0. 0 tambah 3, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. Jelas ya, sangat gampang. Oke, jadi sehingga kita akan dapatkan di sini, inilah A, D, dan G-nya. Saya ulangi ya, ini dia A, D, dan G. Jadi A tambah D tambah G sama dengan, ya tinggal kita jumlahkan saja. Minus 3, betul. Ditambah 6, ditambah 15 sama dengan 18. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Sangat mudah. Kak, ada nggak cara lain? Ada dong. Ini soalnya sangat mudah. Cara kedua nih, lihat nih. Saya kasih tahu cara kedua. Kalau nggak mau cara begini kelamaan ya, kita lakukan cara kedua. Cara kedua adalah seperti berikut. Perhatikan di sini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku, berarti dia barisan ganjil. Oke? Nah, yang ditanya itu A tambah D tambah G. Yang ditanya itu adalah A ditambah D ditambah G. Nah, kita bisa katakan ini, perhatikan. D, ya. D ini berarti rata-rata dari suku pertama dan suku terakhir. Ya, berarti min 6, betul? Ditambah 18, oke? Dibagi 2. Berarti D-nya adalah 6.
Nah, karena D ini diapit A dan G ya secara merata, berarti A ditambah D ditambah G itu sama saja dengan 3D. Oke, sehingga 3 dikali 6 jawabannya adalah 18. Sama ya jawabannya, 18 juga. Sangat mudah ya. Ya, itu dia cara kedua. Kira-kira gimana? Semua paham ya? Nah, ini dia tentang barisan aritmatika. Oke. Ya, sekali lagi yang belum bergabung, silakan bergabung pada channel DNA.12 Education. Oke, students. Sekali lagi, selamat bergabung ya. Nanti yang belum bergabung, sekali lagi ya, jika ingin masuk dalam kelas lebih intensif, silakan. WhatsApp 082 12 56 12 56 9. Good luck, sukses SBMPTN.